Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat berserta salam senantiasa tercurahkan kepada ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak syukur dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala serta syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen kita, yaitu Bapak Perlindungan Simbolon yang dirahmati Allah, serta sahabat mahasiswa-mahasiswi STAIN Al-Kifayah B23 Daring Program Studi Pendidikan Agama Islam yang berbahagia. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan dan menjelaskan terkait tentang tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen kita kepada kita semua dengan mata kuliah Fikih Muamalah. Adapun materi transaksi yang ada pada Islam, yang pertama adalah transaksi salam dan transaksi istinha. Salam dan istinha adalah akad jual beli dalam ekonomi syariah yang melibatkan barang yang belum ada atau belum terbentuk. Perbedaan utama antara keduanya adalah proses produksi barang yang diperlukan. Transaksi salam yaitu transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka, tetapi barang yang diserahkan pada waktu yang akan datang. Transaksi di muka, maka barang diserahkan pada waktu yang akan datang. Berikut bisa kita lihat pada contoh layar berikut. Nah, barang yang diperjualbelikan belum ada, tetapi barang diserahkan secara tangguh. Berikutnya istinha, yaitu akad jual beli pesanan di mana barang perlu dibuat atau mengalami proses pengolahan sebelum diserahkan. Penjual sepakat untuk membuat atau memproduksi suatu objek tersebut sesuai dengan spesifikasi yang disepakati oleh pemesan. Yang kedua, transaksi murabahah. Murabahah adalah salah satu akad transaksi syariah yang dilakukan dengan menjual barang pada harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. Murabahah dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif maupun produktif. Contoh dari transaksi murabahah ini adalah yang pertama, misalnya pembelian laptop dengan bank syariah. Seorang mahasiswa misalnya meminta bank syariah untuk membelikan laptop dan bank akan menjualnya dengan harga asli ditambah dengan margin keuntungan. Bisa kita lihat pada contoh layar berikut. Contoh yang kedua adalah pembelian rumah dengan bank syariah. Mahasiswa atau si fulan misalnya mengajukan pendanaan kepada bank syariah untuk membeli rumah dan bank akan menjualnya sesuai dengan harga asli ditambah dengan margin keuntungan. Yang ketiga adalah transaksi mudharabah. Transaksi mudharabah adalah terjadinya suatu kesepakatan antara dua pihak dalam satu usaha, di mana keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan antara dua pihak tersebut. Yang pertama, contoh mudharabah muqayyadah. Seorang inspektor sahibul mal memberikan modal kepada pengusaha kecil dan menengah atau disebut dengan mudharib untuk mengembangkan usahanya. Maka investor tersebut atau sahibul mal tersebut memberikan batasan. Misalnya usaha yang dijalankan harus di lokasi tertentu dan memiliki jangka waktu maksimal. Contoh yang kedua, contoh mudharabah dalam perdagangan. Nah, seorang sahibul mal atau seorang investor bermitra dengan mitra yang lain dalam usaha misalnya percetakan. Sahibul mal memberikan modal usaha, kemudian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Berikutnya adalah transaksi musyarakah. Transaksi musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Dalam musyarakah,
Setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha dan kerja. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara para mitra. Sementara kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Bisa kita lihat pada layar berikut bagaimana skema akad musyarakah tersebut. Contoh dari transaksi musyarakah. Pertama, pembiayaan modal kerja bank. Bank berperan sebagai pemberi modal atau sahibul mal yang akan melihat kelayakan suatu bisnis. Yang kedua, pembiayaan KPR bank syariah. Nasabah dan bank syariah membeli rumah bersama-sama sehingga kepemilikan rumah tersebut bisa terjadi secara bersama-sama. Transaksi Islam yang terakhir adalah transaksi ijarah. Nah, transaksi ijarah ini adalah sebuah perjanjian sewa menyewa atau upah mengupah. Nah, contohnya adalah misalnya sewa properti. Bisa kita lihat pada layar berikut contoh skemanya. Sewa properti misalnya menyewa rumah, apartemen ataupun ruko. Dalam akad ijarah, penyewa membayar biaya sewa secara berkala kepada pemilik properti. Contoh yang kedua dari ijarah ini adalah sewa kendaraan. Misalnya menyewa mobil atau motor, penyewa mendapatkan kemudahan dari kendaraan tersebut, sedangkan pemberi sewa mendapatkan bayaran atas layanan yang diberikan. Nah, contoh yang ketiga, pembiayaan rumah dengan KPR syariah. Dalam akad ijarah, muntahiyah bitamlik, bank akan membeli rumah secara tunai kepada developer. Kemudian rumah tersebut dialihkan kepada nasabah. Nasabah menyewa rumah tersebut hingga waktu yang ditentukan atau jangka waktu yang tertentu, dan pada akhir periode memiliki opsi untuk membeli rumah. Nah, sahabat-sahabat mahasiswa-mahasiswi STAI Al-Kifayah dan Rahmat Allah SWT, terutama untuk sahabat B23 Daring, program studi pendidikan agama Islam, mata kuliah fikih muamalah. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya terkait tentang transaksi yang ada di dalam Islam dan juga contoh-contohnya dan juga skema-skemanya. Mudah-mudahan penyampaian yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kekurangan berasalnya dari saya pribadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan menambah wawasan kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.